Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam beramal hendaknya kita senantiasa menjaga keikhlasan dan hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebentar lagi ini kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Yang berbulan tersebut dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan serta peluang untuk melakukan kebaikan buat kita di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika malam pertama Ramadan tiba, syaitan dan jin pembangkang itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghulqat abwabun nar, semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pintu min bubar, tidak ada satupun yang dibiarkan terbuka, dan pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farjulah juga tidak ada yang dibiarkan tertutup. Wa nada munadi, ada penyeru yang berkata, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi al-syarri aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah Ramadan dengan iman dan amal soleh. Sambutlah Ramadan dengan iman dan amal soleh. Wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, keburukan, tinggalkan keburukan. Di bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk banyak melakukan amal kebaikan. Di antara perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah menjaga keikhlasan dalam beramal, dan juga mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketika dia beramal, apa kata Allah? Orang yang ketika dia beramal tapi tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti seorang musafir yang dia membawa kantong perbekalannya hanya berisi apa? Pasir, ya, hanya berisi pasir. Seperti seorang musafir yang membawa kantong perbekalannya yang berisi pasir, ya, cuma memberatkan, tapi jangan berat. Cuma memberatkan, tidak berat. Ini diperlukan oleh para orang yang dia beramal tidak ikhlas dan tidak mengikuti contoh Rasul. Itu seperti seorang musafir yang membawa kantong perbekalannya berisi pasir, cuma memberatkan aja, tapi manfaatnya tidak ada. Semen Jadi buat yang buat masjid, bangun subuh, gitu kan? Terjadikan sholat berjamaah. Berat. Jalan menuju ke surga itu berat. Selamat dari neraka itu berat. Tapi bisa menjadi mudah dalam pertolongan dari wa innahu layasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi. Tapi itu mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Di bulan Ramadan itu kita berpuasa. Di bulan Ramadan itu kita baca Quran. Ya, di bulan Ramadan itu kita salat tarawih. Di bulan Ramadan itu kita bersedekah. Ini amalan-amalan yang hendaknya kita jaga di bulan Ramadan.
berpuasa, ya, kita baca Quran, kita memberi makan, bersedekah, kita sholat malam berjamaah bersama kaum muslimin, itu sholat tarawih. Sebagian amal-amal tersebut adalah amal-amal yang nampak pada manusia, maka kita harus menjaga diri. Kalau tidak, amal-amal itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, di antara bekal yang harus kita persiapkan untuk bulan Ramadan adalah yaitu apa? Mempersiapkan hati kita, membawa hati yang bersih. Dari apa? Dari kesyirikan. Untuk bulan Ramadan kita harus membersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dan dari kesyirikan. Bersihin dulu hati supaya kita benar-benar bisa maksimal dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penulis rahimahullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah, "Idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum al-jazaa." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, ya, adalah syirik kecil. Ini hadis yang sudah kita sebut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang syirik kecil wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya." Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Idza jaza al-ibada bi a'malihim." Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas manusia, ya, membalas amalan-amalan mereka. Ketika Allah membalas amalan-amalan manusia, amal perbuatan para hamba di dunia, maka ketika Allah mendapati orang-orang yang riya, orang-orang yang melakukan amal lahiriah, Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian, ya, pergilah kalian kepada yang kamu riya untuknya di dunia, yang kamu pamerkan amalanmu itu padanya. Pergilah, kita balas dari ini. Hal tajiduna 'indahumul jazaa? Apakah kamu bisa mendapatkan pahala, ya, dari yaitu orang-orang yang kamu lihat kepadanya? Coba kamu duduk ke dalam sana. Ayo kita bermakan. Ini adalah salah satu cara supaya kita bisa ikhlas. Dengan apa? Menemukan kabar, berita-berita yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang berbuat dosa di hari kiamat. Mereka itu tidak akan ditolong oleh Allah. Mereka disuruh pergi kepada orang-orang yang mereka lihat dalam amalnya. Ya, disuruh pergi. Cari, minta sana pahala dari orang-orang yang kamu berbuat riya kepada dia. Minta sana, dapat tidak? Bisa tidak mereka menolong kamu sekarang di hari pembalasan pada hari ini? Jadi buat apa? Kalau begitu kita lihat, buat apa kita pamer dengan ingin dilihat dan ingin didengar oleh orang ketika kita berat? Memang setan godanya kalau kita setan itu menggodanya iya, supaya kita jadi sombong, ya, supaya kita macam-macam setan. Kalau yang kita cari adalah ridho manusia, tidak itu nak puas. Ridho nas goyah itu nak puas.
Keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa tercapai. Tidak akan pernah puas kita kalau yang kita cari adalah keridhaan dari manusia. Kemudian kata penulis, wa amma haqiqatur riya fa hiya iradatul ibadi bi ta'atil ma'bud azza wa jalla lil husuli ala al-hadwati bainahum wal manzilati fi qulubihim. Hakikat riya itu adalah keinginan seseorang dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah untuk mendapatkan apa? Perhatian dari manusia. Itu hakikat riya. Hakikat riya adalah orang yang beramal ingin mendapatkan perhatian dan ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Itu hakikat orang yang riya dengan amal, supaya diperhatikan, supaya punya kedudukan di hati manusia. Oleh karena itu, riya ini juga disebut oleh para ulama dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Penyakit hati. Maka kita wajib waspada dari perbuatan ini. Ada pun tanda-tanda riya, ini ada beberapa yang disebut dalam penulis, tapi insyaallah nanti kita akan sambung lagi. Sekaligus mungkin nanti membahas tentang bagaimana kita jaga ikhlas adalah beramal yang bisa kita upayakan. Ada pun malam ini kita cukupkan dan nanti kita akan sambung pada pertemuan yang lain insyaallah.